Melintas segitu. Baik, dapat saya informasikan ya terkait dengan kecelakaan di tol Cipularang atau Purbalnyi, khususnya di kilometer 92 ya. Dari hasil sementara ya yang kami dapatkan dari petugas kami, petugas polisian di lapangan, bahwa sejauh ini ada kurang lebih 17 kendaraan dari berbagai jenis, baik truk, kemudian minibus yang terlibat kecelakaan ya. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ada kurang lebih 24 korban. Jadi 1 korban meninggal dunia dan 23 korban luka-luka. Nah, keseluruhannya 24 korban ini sudah dievakuasi, baik oleh petugas kepolisian maupun petugas gabungan lainnya, ya, petugas kesehatan dan pengelola jalan tol. Kemudian dapat saya sampaikan juga bahwa keseluruhan korban sebanyak 24 ini sebagian dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta dan yang sebagian lagi di Rumah Sakit Siloam di Purwakarta. Jadi keseluruhan ada di Rumah Sakit Abdul Rojak dan Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Kemudian dapat saya sampaikan juga untuk penyebab pasti dari kecelakaan ini tentunya masih dalam penyelidikan ya, walaupun memang menurut informasi kami sementara yang tentu tidak menjadi kesimpulan bahwa ada dugaan penyebab awal adanya salah satu truk yang mengalami kegagalan fungsi rem sehingga menabrak kendaraan di depannya sehingga terjadi kecelakaan beruntun. Namun ini bukan merupakan penyebab pasti kecelakaan. Kami perlu melakukan olah TKP secara saintifik, tentu dengan melibatkan Korlantas Polri dengan Polda Jabar dengan menggunakan TAA ya. Kemudian juga terkait dengan himbauan tentu yang kami harapkan juga saat ini untuk di lokasi sudah bisa dilalui, khusus warga masyarakat yang terjebak ini mohon bersabar, kami sudah berusaha mengurai, mengevakuasi dan saat ini sudah bisa dilalui satu lajur paling kanan. Untuk kendaraan yang terlibat sudah petugas gabungan sudah mengevakuasi, jadi untuk kendaraan yang masih berada di lokasi itu sudah kami pinggirkan di bagian kiri dari lajur yang arah Bandung menuju Jakarta. Jadi secara keseluruhan kami masih memerlukan waktu untuk mengevakuasi kendaraan, namun lajur sudah bisa dilalui. Dan untuk kendaraan yang belum berada di lokasi, kami harapkan dapat menggunakan exit tol Cikamuning, jadi gerbang tol Cikamuning. Nanti setelah itu melalui jalur arteri, jalur Padalarang, Purwakarta, kemudian nanti bisa masuk kembali di jalan tol Sadang, ya pintu tol Sadang untuk melanjutkan melalui jalur tol selanjutnya menuju Jakarta. Begitu Mas. Oke Pak, untuk korban yang luka-luka dan ada korban jiwa nggak Pak dalam kecelakaan ini Pak? Baik, jadi terkait dengan
korban jiwa ya sejauh ini yang kami temukan ada kurang lebih satu korban meninggal dunia dan 23 mengalami luka-luka. Secara keseluruhan 24 korban ini sudah terevakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak dan Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Berarti emang kecelakaannya sendiri akibat dari fungsi rem ya Pak, yang tidak berfungsi ya, truk ya Pak? Baik, jadi perlu saya tegaskan, informasi awal memang demikian, ya. Namun penyebab pasti dari kecelakaan tersebut, tentu kami perlu melakukan olah TKP, ya, melakukan penyelidikan secara saintifik, tentu dengan menggunakan TAA. Ini akan kami lakukan nanti setelah kita evakuasi seluruh kendaraan maupun korban dan kita normalkan kembali. Nanti secepatnya kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menggunakan secara saintifik dengan menggunakan TAA, bekerja sama antara Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat. Pak, izin berarti Baik, tentu kami akan melakukan penyelidikan, ya kami akan lakukan olah TKP. Memang dugaan awal yang kami temukan ada salah satu truk ya yang mengalami kegagalan fungsi rem atau rem block. Nah ini tentu juga harus kami lakukan olah TKP. Apakah memang penyebab pastinya adalah karena fungsi rem yang tidak berfungsi dengan benar atau mengalami rem block, atau memang juga karena termasuk juga situasi jalan yang licin dan pengemudi barangkali melebihi dari batas kecepatan yang ada. Nah ini perlu kita lakukan olah TKP secara saintifik tentunya. Pak, izin terkait izin Pak untuk Ya, supirnya sudah gimana? diamankan. Untuk supirnya sendiri sudah diamankan atau belum Pak? Ya, baik. Saya belum mendapatkan informasi pasti apakah satu orang yang meninggal dunia ini apakah dari sopir ataupun dari pihak lain ya. Nah, ini perlu mungkin nanti saya akan update kembali apakah termasuk sopir juga sudah diamankan oleh petugas kami. Namun tentu kami berusaha, langkah pertama adalah melakukan evakuasi terhadap korban-korban, baik korban yang meninggal maupun korban luka. Itu menjadi prioritas kami, termasuk kami juga melakukan evakuasi akibat kecelakaan. Sehingga saat ini dari lapangan, dari petugas kami yang berada di lokasi, dari Kapolres Purwakarta, dari Dirlantas Polda Jabar yang langsung memimpin tim dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat juga menginformasikan untuk jalur yang terjadi kecelakaan khususnya di kilometer 92 sudah bisa dilewati oleh dengan menggunakan satu lajur, jadi lajur yang paling kanan. Nah, untuk lajur yang di kiri tetap digunakan untuk mengevakuasi kendaraan-kendaraan yang terlibat. Jadi, kendaraan yang terlibat kecelakaan ini sudah berada di sisi kiri atau di bahu kiri dari jalan dari arah Bandung menuju Jakarta. Oke, Pak, izin apakah di kilometer 92 ini emang kalau hujan rawan kecelakaan atau mungkin seperti apa, Pak? Baik, tentu ada beberapa kali ya kejadian kecelakaan. Tidak hanya
di jalan arteri tapi juga di jalan tol. Nah, khusus di kilometer 92 memang ada informasi ataupun yang kami terima ya terkait dengan kecelakaan yang pernah juga terjadi di kilometer 92. Namun saat ini juga kami lihat curah hujan khususnya di wilayah Jawa Barat ini cukup tinggi. Nah, untuk itu kami juga mengimbau kepada pengguna jalan, khususnya pengguna jalan baik arteri maupun jalan tol, ini untuk berhati-hati, ya, mengurangi kecepatan, kemudian ketika melihat genangan tentu agar lebih berhati-hati sehingga tidak tergelincir, karena genangan air ini dapat mengurangi sistem dari pengereman kendaraan yang ada. Beruntun bos.